Assalamualaikum Kak Bagas. Waalaikumsalam Kak Pinky. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Salam kenal ya, namaku Bagas teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Nah, kabar nih Kak Bagas? aku honestly sejujurnya nggak begitu fit banget teman-teman. Tapi ya karena kita pengen nyari berkahnya, ya kita malam minggu kita belajar, insya Allah kita sehat lah. Oke, mantap. Kalau gitu Kak, mungkin bisa langsung aja Kak Bagas kalau mau perkenalkan diri lagi ke teman-teman bisa atau masuk ke materinya langsung juga bisa. Silakan Oke, Kak Bagas. kita masuk ke materi aku, agency Astrid ya teman-teman. Udah kelihatan Kak Pinky, Kak Jasti dan teman-teman? Udah Kak? Sudah. Oke, thank you banget Kak Pinky atas perkenalannya malam hari ini ya teman-teman. Aku akan apresiasi banget buat teman-teman yang malam minggu tapi dipakai buat belajar. Belajarnya buat donasi lagi. Jadi dunia dapat, teman-teman akhirat juga dapat. Apresiasi banget. Jarang orang-orang tuh yang kayak teman-teman. Biasanya malam minggu ya kita pakai untuk pacaran, untuk hal-hal yang dunia aja lah. Tapi teman-teman buat belajar, bekal buat di akhirat juga gitu ya. Dan aku juga sebagai pembicara di sini teman-teman nggak ngambil untung sepeser pun karena semua dana yang masuk itu teman-teman kita alihkan, kita amalkan ke anak yatim piatu. Jadi aku juga di sini sambil nyari pahala teman-teman, biar dunia dapat, akhirat juga dapat. Nah, malam hari ini kita tuh akan belajar gimana sih caranya kita tuh milih channel digital marketing yang pas buat bisnisnya kita. Nah, tadi di awal Kak Pinky sudah nanya nih ke teman-teman. Teman-teman ini di sini pemilik bisnis atau switch career atau uh, mau belajar dulu gitu. Nah, kebanyakan dari kalian itu pengen belajar dulu gitu ya. Tapi itu bagus teman-teman, semua itu kita perlu belajar dulu sebelum kita terjun ke dunia aslinya. Oke, pertama kenalan lagi. Ini karir journey-ku, teman-teman. Aku bukan seorang entrepreneur, tapi aku tuh di sini intrapreneur. Entrepreneur itu adalah pengusaha, intrapreneur adalah orang yang kerja dengan entrepreneur tersebut. Pertama kali berkarir, aku sebagai digital marketing spesialis di importir.org, kalau teman-teman tahu. Terus abis dari importir.org itu aku pindah ke performance marketing. Jadi kalau digital marketing spesialis tuh kita ngerjain semua hal. Dalam arti itu channel-channel itu kita kerjain. Intinya generalis lah. Nah, terus di performance marketing aku di Masterforce aku jadi performance marketing. Ini mulai terfokus guys ke channel-channel berbayar aja. Nah, kemudian aku juga jadi SEO instructor di RevoU. Kalau teman-teman tahu, itu platform digital marketing yang harganya lumayan mahal buat teman-teman belajar gitu. Aku ngajar di sana sebagai SEO. Aku yang megang SEO modulnya gitu. Ini part timeku. Terus di full time aku sekarang di Altera Builds sebagai SEO spesialis. Jadi Altera Builds itu merupakan salah satu perusahaan bisnis to bisnis teman-teman yang ngejual API-nya ke berbagai perusahaan gitu ya. Selain itu juga aku punya klien namanya Perkara, nggak aku masukin di sini, Perkara kantor hukum sama Level Up Your Meals. Itu salah satu klienku yang ada di Maroko. Gitu teman-teman. Lanjut, objektifnya apa di malam hari ini? Aku pengen teman-teman setelah masuk ke sesi ini tuh teman-teman udah mulai paham peranan marketing itu dalam bisnis. Jadi buat teman-teman yang tadinya mau belajar kemudian nantinya pengen jadi pebisnis, teman-teman udah harus paham tuh marketing tuh apa di dalam sebuah bisnis, peranannya apa. Terus kedua teman-teman mulai paham yang namanya funnel marketing. Apa sih funnel? Nanti kita akan bahas. Terus yang ketiga, aku pengen teman-teman mulai paham apa bedanya offline dan online marketing. Kemudian teman-teman mulai punya sense untuk ngebentuk dan melihat seberapa besar digital marketing punya potensi untuk bisnisnya teman-teman. Lalu kita akan belajar mengidentifikasi tujuan dari online marketing sama kita akan mempelajari juga pro dan kontranya channel yang berbayar dan gratis. Nah, tadi tuh aku udah ngalamin semuanya, ngerjain dari yang berbayar sampai yang gratis. Nah, terus yang paling terakhir adalah teman-teman tuh mampu untuk milih channel mana sih yang cocok untuk bisnisnya teman-teman nanti. Oke, lanjut kita masuk ke what is marketing. Apa itu marketing ya? Jadi teman-teman, marketing itu punya dua fungsi di sebuah perusahaan atau ketika teman-teman punya bisnis dan teman-teman ngejalanin marketing itu ada dua fungsi. Ada pertama produk marketing namanya, yang kedua ada marketing communication channels.
Nah, duanya ini punya fungsi yang berbeda-beda. Pertama, produk marketing. Nah, produk marketing ini salah satu posisi yang bertanggung jawab untuk ngembangin produk, untuk ngeriset market, untuk ngelihat seberapa fit si produk dengan si market. Apakah produk yang dijalanin atau yang dijual itu menjadi solusi atas permasalahan audiens atau customer-nya teman-teman. Itu produk marketing. Nah, yang kedua itu ada marketing communications channels. Ini adalah salah satu marketing yang tujuannya itu ngebangun hubungan dengan calon-calon customer. Dari ngakuisisi customer atau teman-teman tuh baru dapat customer baru sampai teman-teman tuh ngomong gimana caranya biar customer teman-teman tuh tetap beli produknya teman-teman. Nah, tentunya marketing communication channel ini teman-teman menggunakan value dari produk yang teman-teman punya. Nah, kita malam ini itu akan fokus ke yang ini, teman-teman. Marketing communications channel. Lanjut, marketing communication channel itu teman-teman terbagi menjadi dua lagi. Ada offline dan online marketing. Apa sih bedanya? Yang offline marketing itu adalah kita melakukan promosi produk-produk yang kita punya itu di offline atau di traditional channel. Misal TV, radio, majalah, brosur, sales door to door, sampai ke baliho-baliho yang ada di jalan tol atau di jalan raya. Kalau teman-teman lihat ya. Nah, saat teman-teman menggunakan communication channels yang offline ini ya, teman-teman itu akan sulit untuk nge-track seberapa banyak orang yang lihat iklannya teman-teman. Teman-teman sulit untuk mendapatkan feedback apakah kontennya teman-teman itu disenangin sama yang nonton atau enggak, terus nggak tertarget, mahal. Tapi bagusnya tuh kalau teman-teman pakai offline traditional channel ini, teman-teman nggak perlu capek-capek untuk ngeset. Teman-teman tinggal bayar dan ya udah iklannya akan jalan gitu. Nah, berbeda dengan online marketing, ya online marketing adalah kita itu sebagai marketing mempromosikan produk kita itu menggunakan perangkat seperti handphone, komputer, internet dan lain sebagainya. Nah, karena banyak orang yang sekarang nggak lepas dari gadget, nggak lepas dari handphone, internet, sosial media dan lain sebagainya, maka itu dijadikan peluang oleh kita para marketing untuk berjualan produk-produk yang kita punya. Nah, tentunya di online marketing ini juga punya yang namanya fitur. Fitur online marketing ini itu dua arah ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengiklankan atau teman-teman posting kontennya teman-teman, teman-teman tuh akan mudah dapat feedback. Misal di kolom komentar, konten apaan nih? Nggak jelas kontennya. Konten apaan nih? Nggak ada value-nya gitu. Pasti ketika teman-teman beriklan, itu akan banyak audiens-audiens yang berinteraksi dengan kontennya teman-teman. Sehingga di sini dikatakan bahwa online marketing channel itu kita bisa dapat feedback dengan mudah. Nah, ketika kita dapat feedback, kita itu tentu bisa mengevaluasi apakah konten yang kita punya itu udah sesuai sama targetnya kita, target market kita. Gitu. Terus fitur yang berikutnya adalah lebih murah, teman-teman. Nggak semahal di TV, nggak semahal di ketika teman-teman pasang iklan di baliho dan lain sebagainya gitu. Tapi ini tuh lebih murah, cuman yang jadi minusnya adalah ini effort. Teman-teman harus ngeset gimana sih caranya beriklan, gimana sih caranya bikin konten, dan lain sebagainya. Itu perbedaan antara offline dan online marketing. Nah, kita masuk ke objektif yang berikutnya, itu di funnel marketing. Di online marketing channel, teman-teman harus paham bahwasannya ketika orang itu baru kenal produknya teman-teman, orang-orang tuh nggak mungkin langsung beli produknya teman-teman. Misal teman-teman jual baju atau jual sepatu, nggak mungkin ujuk-ujuk teman-teman, beli dong sepatu gue, beli dong baju gue. Pasti teman-teman akan memperkenalkan terlebih dahulu produknya teman-teman. Fitur apa sih yang menjadi pembeda antara baju atau sepatu yang teman-teman jual dengan orang lain jual? Kenapa orang-orang harus beli sepatu atau baju di tokonya teman-teman? Itu yang jadi pembeda ya, teman-teman. Nah, makanya di sini ada level yang namanya awareness. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Awareness ini merupakan stage atau journey atau perjalanan awal dari customer-nya, teman-teman. Di sini kita bisa ngukur seberapa banyak sih orang yang udah mengetahui produk kita. Mulai dari value-nya,
Terus apakah produk teman-teman itu menjadi solusi atas permasalahan mereka, itu di level awareness. Dia nggak akan langsung beli teman-teman, tapi dia akan mempelajari terlebih dahulu produknya teman-teman. Nah, dari awareness masuklah ke considerations. Nah, considerations ini adalah tahap atau perjalanan di mana orang-orang tuh udah mulai mempertimbangkan, gue beli apa enggak ya, gitu. Nah, makanya di level awareness ke considerations itu turun guys angkanya. Misalkan dari 100% di sini aku pasang, turun jadi 85%. Karena nggak semua orang yang tahu produknya teman-teman itu mempertimbangkan untuk beli. Hanya orang-orang yang sesuai dengan target marketnya teman-teman lah yang akan masuk ke final considerations. Di final consideration dia juga akan masih nimang-nimang, belum langsung beli, apakah beli atau enggak. Misal di level consideration ini teman-teman jualan di Shopee. Di Shopee dia ini baru sampai di final add to cart. Masih nimang-nimang. Ini gue check out atau enggak ya. Baru dimasukin ke keranjang lah. Itu di tahap considerations. Nah, dari awareness masuk ke considerations, itu selalu ada channel digital marketing yang kita pakai supaya orang-orang itu mau melakukan aksi yang kita targetkan. Entah aksinya masukin ke add to cart tadi, entah aksinya isi form, entah aksinya apps install, dan lain sebagainya. Nah, di consideration anggaplah ini kita aksinya adalah add to cart. Nah, di add to cart udah masukin di consideration udah masukin barang nih atau add to cart ya. Dari add to cart ke check out ke beli itu turun lagi. Tadinya 85% turun jadi 37%. Ya, teman-teman, semoga kebayang. Jadi di conversion ini orang-orang udah mulai beli nih. Dari tadinya yang pertimbangkan ada 85 orang, terus turun dari 50 orang ini yang 55 yang beli jadinya 37%. Nah, yang loyalty ini adalah customer yang konstan beli lagi produknya teman-teman. Udah melakukan pembelian beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian dia beli lagi. Nah, ini dikatakan loyal. Nah, dari 37% ke 21% itu loyal. Nah, dari loyal ada advocacy. Apa tuh advocacy? Advocacy adalah orang-orang yang udah setia beli teman-teman, dia ikut mempromosikan produknya teman-teman. Itu advocacy. Dari loyalty atau kasih referral lah gitu. Itu namanya advocacy. Dari 21% turun ke 10%. Nah, dari masing-masing nih, misalkan teman-teman pengen ngoptimalin dari yang 100% ke consideration 85%, jangan 85% deh, gas. 90% aja turunnya. Nah, teman-teman pakai channel apa nantinya untuk ningkatin rate considerations-nya. Itu bisa. Begitupun nanti di conversion, begitupun di loyalty, begitupun di advocacy. Jadi yang namanya marketing adalah ini, teman-teman, funnel marketing. Setiap user atau setiap customer teman-teman itu punya journey-nya. Dia nggak mungkin baru kenal produknya teman-teman, ujuk-ujuk langsung beli. Sama halnya kayak teman-teman jadi PDKT sama cewek atau sama cowok gitu. Nggak mungkin dia langsung mau jadi pacarnya teman-teman. Pasti teman-teman juga nunjukin dulu, gue punya apa nih? Si Ferdi punya punya duit banyak, si Ferdi punya motor, si Ferdi punya mobil, mau nggak gitu kan? Dikasih perhatian-perhatian kecil sehingga dia akan mempertimbangkan mau jadi pacarnya Ferdi atau enggak. Gitu guys, kurang lebih. Berikutnya, terus perbedaan antar online marketing channels. Emang di online marketing channels tuh ada channels apa aja sih, guys, gitu. Nah, online marketing channels itu sebelum kita masuk ke apaan aja channelsnya, itu dibedakan menjadi beberapa hal. Pertama, di sini ada akuisisi dan retensi. Ini adalah tujuannya ya, teman-teman. Jadi online marketing channel dibedakan dari tujuannya. Itu ada yang akuisisi, ada yang retensi. Nah, akuisisi di sini adalah mendapatkan customer baru. Customer baru yang paling pertama banget ya, teman-teman. Bukan yang udah beli tapi yang paling pertama. Terus bukan hanya beli tapi customer yang juga baru nginstal aplikasinya teman-teman. Customer yang baru ngisi data yang ada di form website teman-teman dan lain sebagainya. Nah, channels-nya ya teman-teman itu ada content marketing, itu ada search engine optimization atau SEO, ada paid search, ada display advertising, ada paid dan social media organik. Ini digunakan untuk mengakuisisi atau mendapatkan customer baru yang pertama kali banget beli, yang pertama kali banget isi data, yang pertama kali banget install aplikasinya teman-teman.
Nah, kemudian dibedakan lagi jadi retensi, akuisisi dan retensi. Retensi ini adalah mempertahankan yang funnel loyalty tadi. Gimana caranya orang yang udah beli melakukan pembelian kembali di tokonya teman-teman. Nah, channel yang dipakai untuk mempertahankan customer teman-teman itu ada Customer Relationship Management atau CRM dan Push Notifications. Nah, di nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas breakdown satu persatu content marketing itu apa, SEO itu apa, page itu apa, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita bahas dulu perbedaan ala marketing channel. Nah, setelah perbedaannya dari tujuannya, dari akuisisi dan retensi, ada yang gratis dan ada yang berbayar nih teman-teman di online marketing channels. Organik berarti gratis. Pertama kita bahas organik. Misalnya kita pengen posting konten kita, konten jualannya kita di Instagram. Kita pengen posting konten jualannya kita di Facebook dan lain sebagainya secara gratis. Itu tinggal posting-posting aja kan. Itu namanya organik, teman-teman. Channelsnya apa? Itu ada konten marketing, ada SEO, ada digital PR, ada CRM, ada social media organik, dan lain sebagainya. Sorry, ini aku belum benerin deck-nya. Di CRM itu masuknya ke organik ya, teman-teman. Dan push notification juga masuknya ke organik. Nah, sedangkan paid itu teman-teman berarti berbayar. Berbayar dalam artian ketika teman-teman ingin memposting sesuatu, ya teman-teman pengen nih postingan teman-teman itu di reach out atau dijangkau sama sama orang-orang selain followers teman-teman, maka teman-teman harus melakukan pembayaran di platformnya tersebut. Platformnya banyak banget teman-teman. Ada social media ads, itu channelsnya. Ada Google Ads, terus ada display ads tadi, dan lain sebagainya. Itu channel-channel yang teman-teman bisa gunakan untuk nge-reach audience lebih banyak untuk melihat produknya teman-teman. Jadi tadi perbedaannya pertama dari akuisisi dan retensi, yang kedua dari organik dan berbayar. Nah, teman-teman nanti udah mulai kebayang nih mestinya, gue harus pakai channel yang mana. Berikutnya kita masuk ke organic channels. Kita bedah lagi nih organic channels. Tadi ada apa aja? Pertama ada Customer Relationship Management atau CRM. Ini adalah channels untuk mengkomunikasikan, untuk melakukan pendekatan lebih jauh kepada customer kita. Atau customer-customer yang udah beli atau customer-customer yang baru pengen jadi audiensnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman buka email, terus misalkan teman-teman dapat dari BCA, dari brand-brand lain itu merupakan CRM ya. Tujuannya apa tadi teman-teman? Tujuannya untuk retain. Supaya misalkan aku ini udah pernah ngelakuin kredit di BCA lah gitu. Makanya BCA mentargetkan aku sebagai users untuk ngelakuin kredit lagi di BCA gitu. Nah, ini tujuannya untuk retain, untuk bikin orang yang tadinya udah kredit selesai dan melakukan kredit lagi. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek sebar brosur, misalkan di jalanan teman-teman jualan kerja di ada kami atau apalah gitu, teman-teman jualan brosurnya gitu. Itu udah nggak lagi efektif lah, nggak bisa di track. Nah, di sini tuh kalau di customer relationship management di email ini kita bisa nge-track berapa banyak orang yang buka email kita, open rate-nya berapa banyak, open rate-nya bisa berapa tinggi. Bounce rate tuh maksudnya orang yang udah buka email, isi emailnya, tapi dia nggak ngelanjutin pembelian atau nggak ngelanjutin bacanya nyampe selesai, itu kita bisa nge-track. Jadi jauh lebih efisien lah, dan harganya jauh lebih murah. Terus channels organik yang berikutnya itu ada Search Engine Optimization, teman-teman. Ini adalah salah satu kantorku. Jadi kalau misalkan ada perusahaan, ini bisnisnya adalah B2B, jadi yang ditargetkan adalah perusahaan juga. Misalkan teman-teman UMKM-nya teman-teman itu pengen ada payment gateway, supaya bisa melakukan pembayaran di berbagai platform pembayaran. Nah, itu pakai bill payment aggregator namanya. Nah, ada kantorku namanya Altera Bills, ada di posisi 2 di SERP. Ini adalah SEO. Jadi SEO adalah Search Engine Optimization. Maksudnya kita sebagai pemilik website, kita itu bertanggung jawab untuk gimana sih caranya supaya website kita itu mudah ditemukan di Google. Ini namanya SEO, teman-teman. Terus ada social media organik.
Nah, sosial media organik ini merupakan channel platform sosial media yang bisa kamu gunakan untuk meningkatkan brand awareness. Untuk funnel yang paling atas tadi, teman-teman bisa pakai sosial media organik. Ya, jadi teman-teman akan bikin tuh konten plan dalam waktu 30 hari, teman-teman mau posting konten-konten yang seperti apa, tinggal posting aja gitu. Nah, ini adalah kondisi sosial medianya si kantorku, si Altera Bills. Berapa postingannya, followersnya berapa, dan followingnya berapa. Nah, tadi kita udah bahas soal organic channel, sekarang kita masuk ke yang berbayar nih, teman-teman. Yang berbayar, pertama kita masuk ke channel yang namanya search engine marketing. Nah, kalau tadi si SEO masukin kata-kata bill payment aggregator itu organik, mudah ditemukan. Nah, ini adalah salah satu portofolioku di Muscleverse waktu itu. Aku ngejalanin iklan ini untuk keyword susu suplemen. Perbedaannya jelas ya teman-teman. Ketika kita melakukan iklan atau sedang beriklan, sedang bayar ke platform tertentu, itu ada tulisan bersponsor. Nih, ini artinya orang tersebut atau pemilik bisnis tersebut melakukan pembayaran untuk mendapatkan posisi satu di halaman satunya si Google. Yang organik, nggak ada tulisan sponsornya. Yang berbayar ada tulisan sponsornya. Begitupun dengan yang social media ads, misalkan tadi SMO itu nggak ada sponsornya, tapi kalau yang social media ads itu ada tulisan sponsornya. Misalkan tiap kali teman-teman buka Insta Story, buka tiga nih, terus yang berikutnya itu adalah pasti tulisannya bersponsor. Artinya orang-orang yang melakukan iklan di social media ads. Nah, social media ads itu bukan cuma untuk awareness, tapi untuk di level consideration ke conversions. Jadi misalkan teman-teman mau, gue pengen nge-push orang-orang yang ada di add to cart lah, yang nggak bayar-bayar nih, gitu. Maka teman-teman bisa ngegunain social media ads ini. Teman-teman bisa di TikTok ads, teman-teman bisa di Meta, atau di Facebook ads, teman-teman bisa di Instagram ads, bisa di LinkedIn ads, dan social media lainnya. Atau di Twitter ads, itu bisa. Berikutnya itu ada display ads. Nah, display ads ini cocok untuk di funnel awareness, teman-teman. Jadi bentuk iklannya itu kalau teman-teman lagi baca artikel di sebuah media, ini misalkan anggaplah ini Tribun. Nah, di Tribun ini teman-teman lihat nih ada selalu cashback Shopee 75.000. Ini merupakan iklannya yang dibuat oleh Shopee. Nah, ini guys untuk UMKM atau untuk teman-teman yang baru mulai bisnis, channel ini tidak aku sarankan. Kenapa? Karena ini biayanya mahal, guys. Kalau misalkan tadi di SEM, Search Engine Marketing, dan di social media ads, teman-teman bisa starting from 20.000 per hari, ini bisa 500.000 per hari. Ya, dan ketika teman-teman baru cuma ngelihat gini nih, misalnya teman-teman lagi baca artikel, terus teman-teman ngelihat bannernya kayak gini, tanpa ngeklik, itu iklannya akan mahal banget guys. Jadi ini tidak direkomendasikan untuk teman-teman yang baru mulai bisnis. Terus gimana caranya kita milih channel yang cocok untuk bisnis kita? Apa aja yang harus dipertimbangkan? Pertama, ada yang namanya customer acquisition cost. Nah, ini apa tuh customer acquisition cost? Customer acquisition cost adalah budget marketing yang kita keluarkan sebagai pemilik bisnis dalam mengakuisisi customer baru. Ya, dalam mendapatkan customer baru, berapa tuh budget marketing yang kita keluarkan. Nah, akuisisi di sini itu bukan hanya beli ya, teman-teman. Aku jelasin lagi, bukan hanya beli, tapi juga daftar. Ketika orang tertarik sama bisnis teman-teman, dia melakukan daftar. Itu teman-teman udah ngakuisisi satu data. Ya, terus ada install aplikasi, terus melakukan pembelian, melakukan transaksi, itu yang dikatakan sebagai akuisisi. Ingat ya, customer acquisition cost. Ini yang jadi pertimbangan saat teman-teman pilih channel. Kalau misalkan tadi display ads itu mahal, otomatis customer acquisition cost-nya juga mahal, ya. Nah, terus gimana caranya kita ngitung customer acquisition cost? Gini ya, sebuah bisnis itu memperkerjakan seorang digital marketer itu dengan gaji 10 juta, misalkan. Ya, terus bisnis tersebut punya budget marketing tuh 20 juta dalam sebulan. Nah, dalam sebulan itu 20 juta dia tuh dapat 100 leads atau data potensial customer.
Nah, maka perhitungan CAC atau Customer Acquisition Cost itu sebagai berikut. 10 juta, ini kan masuknya juga ke budget ya teman-teman, untuk ngegaji si digital marketingnya ini. 10 juta ditambah 20 juta dibagi hasilnya, dibagi 100 leads. Maka untuk dapetin satu calon potensial customer, si pemilik bisnis tersebut harus ngeluarin budget 300.000. Nah, online marketing channel tuh bisa ngitung kayak gini, teman-teman. Sedangkan traditional channel kayak video, kayak apa namanya, TV, radio, majalah, teman-teman nggak akan bisa nge-track. Karena teman-teman nggak akan tahu berapa hasilnya dari iklan tersebut, gitu. Nah, sedangkan di sini teman-teman bisa nge-track dengan clear. Jadi teman-teman tahu, teman-teman efektif nggak sih ngeluarin budget buat marketing gitu. Nah, pertimbangan berikutnya adalah scalability. Ya, pertama tadi CAC, kedua scalability. Apa tuh scalability? Ini adalah seberapa besar channel marketing yang teman-teman gunakan. Seberapa besar tuh maksudnya adalah pengguna dari channel tersebut. Misal Facebook, ada berapa ratus juta orang yang pakai Facebook. Google, ada berapa banyak orang yang pakai Google. TikTok, ada berapa banyak orang yang pakai TikTok. Semakin scalable, semakin gede channel marketingnya, channel digital marketingnya, maka semakin cocok untuk bisnis teman-teman. Teman-teman akan semakin jangkau banyak orang lah gitu. Jadi teman-teman harus pertimbangin juga scalability ini ya. Terus ada yang namanya targeting. Nah, di masing-masing channel itu nggak ada targeting yang bisa di set. Nggak semuanya bisa targeting semuanya gitu, nggak bisa. Tapi ada klasifikasinya. Nah, ketika teman-teman udah tahu nih channel mana, tadi misalkan dari Facebook Ads. Kenapa pakai Facebook? Karena starting from-nya murah, terus yang pakai juga banyak dan cocok untuk bisnisnya gue, karena untuk bisnis teman-teman gitu, karena teman-teman tuh jualannya adalah end user yang dipakai langsung sama si usernya, apa, baju, terus misalkan sepatu dan lain sebagainya gitu. Nah, di targeting ini ada dua ya, teman-teman. Pertama, behavior. Nah, behavior ini adalah kita targeting berdasarkan perilakunya dia saat melakukan internet. Perilakunya dia saat melakukan social media, saat menggunakan social media. Misalkan saat menggunakan Facebook dia gimana, saat menggunakan Google dia gimana, saat menggunakan TikTok dia gimana gitu. Jadi behavior itu berdasarkan intent. Ya, behavior itu nggak cocok kita targeting di Facebook, karena kita nggak bisa targeting behavior di Facebook, kita nggak bisa targeting behavior di Instagram, kita nggak bisa targeting behavior di TikTok, kita hanya bisa targeting behavior itu di search engine marketing, Google Ads, SEM, SEO, di Yandex, di Bing, dan lain sebagainya. Itu behavior. Behavior itu berdasarkan intent, keinginan orang. Ketika misalkan orang beli ini tiket kereta api murah, berarti kan ketika orang udah cari tiket kereta api murah, dia pengen beli tiket kereta api. Dia udah punya niatan gitu untuk beli tiket kereta api. Itu punya 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 intent lah saat dia tuh pengen melakukan eh, pembelian. Nah, saat ada intent itu, maka muncullah iklan-iklan yang tadi. Misalkan tadi susu suplemen. Nah, dia nyari susu suplemen, pasti dia pengen beli susu suplemen dong, punya intent. Maka si Google Ads munculin tuh pull. Makanya namanya pull marketing. Karena iklannya muncul ketika ada trigger atau ada yang narik. Nariknya lewat apa? Pakai apa? Pakai keyword yang tadi. Keywordnya itulah yang punya intent. Itu behavior. Terus yang kedua kita ada demografik. Nah, demografik teman-teman bisa nih di Google, bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di TikTok, bisa di LinkedIn, bisa dan lain sebagainya. Nah, demografik ini teman-teman bisa targeting ke identitas, laki perempuan, umurnya berapa, terus berdasarkan interest, ketertarikannya dia tuh tertarik sama apa. Si Pinky tertarik sama sama si Zaskia Adiameka misalnya. Teman-teman tuh bisa masukin targeting ke orang-orang yang punya ketertarikan sama Zaskia Adiameka gitu. Terus inilah yang dikatakan sebagai push marketing. Teman-teman tuh dipaksa untuk ngelihat iklannya. Ketika teman-teman udah ketangkep sama platformnya, misalkan oh si Kaping ini
senengnya di saat dia scrolling Instagram, dia senengnya sama makanan, misalkan gitu, sama makanan sama lidi-lidian lah, atau sama makaroni ngehe gitu. Nah, ketika si makaroni ngehe ini melakukan iklan yang targetingnya ke orang-orang yang tertarik sama makaroni ngehe, maka iklan tersebut akan terus kena ke si Kapinki. Itulah yang dikatakan sebagai push marketing. Kita sebagai pengguna sosial media itu di-push terus-terusan sama si platform untuk ngeliat terus tuh iklannya kita. Gitu, teman-teman. Selanjutnya, yang jadi pertimbangan adalah B2B atau B2C. Nah, kalau teman-teman bisnisnya adalah misalkan jasa, misalkan teman-teman punya franchise-nya GNT atau punya franchise-nya logistik lah intinya. Teman-teman pasti akan menargetkan ke orang-orang yang punya usaha supaya dia mau melakukan jasanya teman-teman saat ngirim barangnya ke customer mereka. Nah, saat melakukan ini B2B itu paling nggak cocok di sosial media, teman-teman. Di TikTok, karena TikTok itu cocoknya untuk end user. Misalkan tadi jualan sepatu, jualan jualan daster, jualan baju, jualan jilbab dan lain sebagainya itu cocok. Tapi kalau untuk cari perusahaan itu kurang, teman-teman. Nggak ada perusahaan yang buka TikTok untuk cari jasa logistik atau apa gitu. Udah paling benar ketika melakukan B2B, Google Ads paling cocok ya ke pool marketing tadi yang punya intent. Misalkan jasa pengiriman Cengkareng, Tangerang misalkan. Itu cocok banget pemilik bisnis yang main B2B. Nah, B2C itu cocok banget guys ke tadi sih ke social media ads, ke TikTok misalkan teman-teman jualan makaroni ngehe, teman-teman bisa menggunakan TikTok ads untuk ngejangkau banyak orang di TikTok. Gitu. Jadi yang pertama tadi ada CAC yang jadi pertimbangan, CAC-nya jangan sampai mahal untuk memilih channel digital marketingnya. Terus yang kedua teman-teman harus paham scalability-nya, sosial media mana atau platform mana yang penggunanya paling banyak. Terus yang ketiga targeting itu ada behavior, ada apa namanya demografik, lalu ada B2B dan B2C, dan yang terakhir ada long term dan short term. Ya, jadi saat pilih digital marketing channel, teman-teman harus paham apakah teman-teman punya objektif. Objektif tuh sesuatu hal yang pengen dicapai ya, teman-teman. Objektif tuh sesuatu hal yang pengen dicapai. Misalkan teman-teman jualan makaroni ngehe. Nah, teman-teman punya objektif dalam beberapa bulan atau dalam beberapa minggu makaroni ngehe teman-teman tuh kejual 100. Nah, itu kan short term. Dalam waktu beberapa minggu aja teman-teman si makaron itu harus kejual berapa ratus. Nah, sedangkan long term itu dalam kurun waktu 1 tahun baru berasa hasilnya, 2 tahun baru berasa hasilnya. Nah, ini yang membedakan adalah organik dan paid. Kalau organik ya teman-teman itu short term teman-teman. Saat teman-teman posting Instagram sekarang, nggak mungkin langsung ada pembelian saat itu juga. Balik lagi ke algoritmanya, balik lagi ke customer journey-nya, apakah sosial media teman-teman itu ternotis sama platformnya, itu short term. Begitupun dengan SEO tadi. Aku bisa ada keyword bill payment aggregator itu nggak 3 bulan, nggak 6 bulan untuk ngerjainnya. Itu nyampe setahun, 1,5 tahun malah baru kita bisa munculin keyword bill payment aggregator di Google tanpa ada marking sponsornya. Nah, sedangkan teman-teman yang pengen ngerasain hasilnya instan, pengen cepet, itu teman-teman pakai channel-channel yang berbayar. Gitu sih, teman-teman. Aku balikin ke Kak Pinky. Silakan, Kak. Oke, makasih Kak Bagas. Aduh, ini materinya daging semua ya, pemirsa. Oke, ini menarik sih. Kak Bagas sudah ngejelasin dari mulai tujuannya, channelnya, pertimbangannya juga gitu ya. Mungkin teman-teman yang punya usaha dan mau belajar masih banyak yang mau ingin ditanyakan. Mungkin silakan langsung ditanyakan, bisa lewat kolom chat. Ayo, guys. Mungkin ada yang mau ditanyain. Silakan, guys. Kita diskusi aja. Nggak ada salah, nggak ada benar gitu. Yuk, silakan teman-teman. Atau mungkin sambil nunggu teman-teman juga kali ya Kak Bagas ya. Ini buat pemula banget nih, misalnya nih ya. Misalnya baru banget, udah tahu nih mau jual apa gitu misalnya. Udah tahu mau jual apa, udah tahu nih targetnya siapa gitu. Nah, oh ini Kak Fatin. Kita langsung ke Kak Fatin aja kalau gitu. Mau nanya, jadi kalau buat pemula,
harus pakai yang organik ya? Gimana nih Kak Bagas? Oke, guys. Biasanya kalau pemula, thank you nih siapa tadi Fatin ya. Fatin. Fatin atas pertanyaannya. Biasanya kalau pemula itu kan nggak sabar ya untuk namanya nggak ngerasain hasilnya gitu. Pasti setiap setiap bisnis itu pengen cepet gitu hasil apa pengen cepet penjualannya itu kejadian gitu. Nah, untuk pemula yang kayak gini, teman-teman harus ngejalanin keduanya, paid Oke. dan organik. Nah, kenapa aku bilang pemula harus jalanin keduanya? Nah, ketika misalkan teman-teman jualan baju gitu ya, jualan fashion. Nah, teman-teman udah mulai nih beriklan. Nah, saat orang-orang kena iklan, orang-orang tuh pasti akan ngunjungin either website teman-teman atau sosial media teman-teman untuk melihat apakah kualitas baju yang dijualnya itu bagus-bagus. Dia pengen cari lagi lah, misalkan katalog-katalog bajunya atau baju-baju apa aja sih yang dijual di toko tersebut gitu. Nah, kalau misalkan organiknya nggak dijalanin, masih kosong melompong, orang itu bakal cabut lagi dari iklan teman-teman. Jadi selain ngejalanin iklan untuk nge-reach yang lebih luas lagi, teman-teman juga udah mulai harus pikirin organiknya. Teman-teman udah harus ngisi tuh konten-konten yang berkaitan sama produknya teman-teman. Fiturnya apa? Unique selling point-nya apa? Kenapa orang harus beli di barangnya teman-teman? Itu udah harus diisi di sosial media teman-teman. Jangan sampai orang yang udah kena iklan, teman-teman udah ngeluarin duit nih untuk satu kunjungan ke sosial media teman-teman, misalkan anggaplah teman-teman kena di cost 10.000 per visit. Nah, 10.000 teman-teman itu jadi sia-sia saat organiknya kosong. Gitu. Jadi untuk pemula, keduanya dijalanin, guys. Organik dan paid itu dijalanin. Gitu sih, Kak Pinky. Thank you. Gitu sih, Kak Fatin. Kalau ada follow up, silakan. Ya, makasih Kak Bagas. Gimana Kak Fatin untuk jawabannya? Oke, oke, Ya, Kak. Kak, makasih. Oke, yang lain mungkin ada yang mau nanya lagi? Ayo, guys. Siapa lagi nih yang nanya? Jangan malu-malu dong. Belajarnya biar semangat, guys. Mungkin masih ini kali Kak, masih Roaming kali ya. Oh, ini ada mm-mm. nih Taris. Pada malu-malu ya, mereka ya. Pada Oh, mulai malu-malu banyak tuh, mulai banyak. mau tanya. Misal kita mau coba untuk ya silakan Kak Pinky di Oh ya, oke. Kanita mau tanya, misal kalau misalnya coba buka online shopping di aplikasi marketplace dan mau coba untuk pasarin produk kita di sana, aspek apa aja sih yang mempengaruhi interest dari konsumen yang akan consider ke produk kita? Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, kalau marketplace itu channelnya full marketing, ya, bukan push marketing. Jadi ketika teman-teman buka store di marketplace, teman-teman harus sesuaikan sama keyword yang dituju. Tokonya teman-teman itu harus dioptimasi mulai dari judul produknya, deskripsi produknya itu harus sesuai sama target keyword yang teman-teman bidik. Jadi misalkan jual flat shoes murah, nah ya kan flat shoes murah gitu. Berarti teman-teman di tokonya teman-teman harus ada kata-kata tersebut, entah itu di deskripsi ataupun di title produknya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya relevan karena orang punya intent ketika dia nyari flash shoes murah, ya dia punya intent, punya pool marketing. Kalau misalkan dia nggak ngetikin flash shoes murah, store teman-teman nggak akan muncul. Gitu. Kebayang nggak, Nita? Jadi kita nggak bisa targetin interest nih kalau di aplikasi marketplace. Oke, oke. Gimana Kanita? Oh, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Fatin. Kalau organik itu berhubungan sama copywriting juga nggak sih Kak? Buat namanya biar jadi trending? Copywriting itu penting, Kak Fatin, untuk kedua channel, organik maupun paid. Nah, orang yang paid juga pasti kita akan kasih gigilin dengan copywriting. Kalau copywriting yang nggak ngehook, nggak menarik buat dia, dia nggak akan ngeklik iklan teman-teman. Pun dengan organik, kalau misalnya organik ya teman-teman nggak oke copywritingnya, maka engagementnya bakal kecil. Oh, gitu. Oke, ini kata kunci. Mungkin masuknya sama seperti kata kunci gitu ya Kak, Nah, dari keyword Kanita. itu kata kunci, guys. Keyword itu kata kunci, Kak Anita. Jadi misalkan tadi si flat shoes murah, itu tuh kata kunci.
Tuh. Jadi kata kunci itulah yang harus ada di store-nya teman-teman, entah di deskripsi produk ataupun di fitur produk ataupun di judulnya gitu. Jadi kita nggak bisa targeting interest tuh kalau di marketplace, either di Shopee, di Tokopedia atau di Bukalapak. Gitu sih. Oke, tapi ini menarik juga sih Kak, masalah kata kunci ya. Misalnya yang tadi sepatu murah gitu ya. Itu bukannya banyak juga ya yang bakal gunain sepatu murah kata kunci itu gitu. Nah, itu gimana? Nah, saat teman-teman pilih keyword, itu selain relevansi, teman-teman bidding, guys. Bidding, ngebid. Kita tuh beli berapa? Misalkan aku ngebid 1.000 rupiah lah untuk eh, keyword tadi tuh, Let's murah. Nah, si Kanita bidding 1.200. Gedean Kanita dong. Nah, berarti saat orang-orang nyari Let's murah, maka store-nya Kanita yang paling atas. Oh, gitu. Berdasarkan biddingnya. Bidding, relevansi, terus rating chatnya sama rating produknya. Itu guys, kalau di marketplace dicatat tuh. Oke, thank you Kak Bagas. Yang lain yuk, yang mau nanya. Kak, aku mau tanya. Boleh. Ini siapa nih yang tadi yang tanya? Kejas. Justi, Oh, Kak Jasri, oke. Silakan Kak. aku mau bentar. Bentar takut agak menggema. Apa? Kalau misalkan kita sudah punya website nih untuk pemasaran produk kita. Tapi ternyata di website itu udah berbayar juga, tapi tidak menghasilkan nih Kak. Nah, kira-kira yang perlu kita perbaiki itu di bagian apa ya Kak? Oke. Ini banyak banget nih aspeknya. Kalau misalkan teman-teman udah punya website, udah jalan ads, tapi nggak ada hasilnya. Itu ada di mana? Pertama, yang pasti teman-teman harus cek adalah tracker. Track. Websitenya tuh udah ada trackernya atau belum. Misalkan gini, aku share screen lagi ya, teman-teman. Ini a little bit complicated, tapi aku harap teman-teman bisa ngikutin ya. Ini punya kantorku ya, teman-teman. Namanya spulsa.com. Nah, apakah trackernya itu atau orang yang masuk ke website ini tuh udah kebaca belum? Itu dulu yang dicek. Ceknya gimana nih? Misalkan ini. Ini adalah trackernya si Meta atau si Facebook, Metapixel. Nah, saat ada Metapixel di sini, ya, aku nih kebaca satu orang. Aku nih kebaca satu orang, rumahku di mana, laptopku di mana, usiaku berapa, aku abis nge-browsing apa. Ini, serem nggak tuh, teman-teman? Di dunia digital setelanjang itu, saat udah ada ini. Nah, kalau misalkan gue udah jalanin ads tapi nggak ada hasilnya, ini cek dulu, ada nggak trackernya. Kalau misalkan nggak ada trackernya, percuma orang-orang udah ngelakuin beli pulsa, tapi nggak ke-track. Hasilnya tetap nol. Padahal dia ngelakuin pembelian. Itu satu. Terus kedua, ngiklannya di mana? Apakah dia udah ngejalanin yang kayak kita paparkan malam hari ini? Dia udah milih channel yang tepat atau belum? Apakah dia ngiklannya di Facebook misalkan ya? Di Facebook. Facebook tadi inget nggak teman-teman jenis channelnya apa? Push marketing kan. Berarti orang-orang tuh akan dijijilin terus sama konten teman-teman. Apakah konten teman-teman itu bagus? Apakah copywriting-nya tadi menarik? Itu perlu dicek. Kalau misalkan tadi di marketplace misalkan soal bidding, apakah biddingnya udah lebih besar daripada kompetitor gitu. Nah, setiap kali teman-teman bidding di marketplace, dia itu akan dipasangkan di harga termahal kalau di marketplace. Gitu, Kak Jasi. Jadi banyak aspek yang perlu dicek saat teman-teman udah jalanin ads tapi belum ada hasilnya. First thing first adalah trackernya. Lihat apakah udah dipasang atau belum. Apakah website teman-teman itu bisa nangkap semua data dari pengunjung yang masuk ke website teman-teman. Apakah bisa ngambil semua event
Event tuh perilaku atau yang fenomena si user tuh ngelakuin apa, mencet tombol apa, itu tuh ketahuan. Gitu Kak Justi. Semoga ngejawab ya. Oke. Eh, ini aku kemarin sharing aja sama temanku sih. Dia kebetulan di Shopee. Dia ngejelasin kalau misalkan setiap icon yang ada di website itu memiliki nilai. Kan biasanya mereka punya apa sih namanya, analisis sendiri ya. Misalkan per icon ini tidak menghasilkan nih, apakah itu akan otomatis dibuang, diganti atau diperbaiki atau gimana? Aku kurang paham nih Bang. Mungkin Abang punya ilmunya gitu bisa kesampaikan ke kita. Ikonnya tuh maksudnya icon apa ya? Eh, kan kalau di Shopee itu kayak ada apa sih namanya yang icon-icon yang sebentar aku buka dulu. Boleh di share screen aja nggak? Biar teman-teman yang lain juga tahu Kak. Misalkan yang Shopee Food, terus Shopee Mall, Shopee apa lagi nih? Pulsa yang icon-icon itunya, Bang. Nah, orang yang ngeklik icon itu kan kalau diklik akan ketahuan kan berapa orang nih yang ngeklik. Itu pertama Mm-mm. cek dulu apakah tracker untuk ngebaca ngeklikkan icon itu ada atau enggak. Oh, balik lagi ke tracker berarti ya, Bang. Kalau misalkan udah kagak kepasang trackernya sampai kapanpun orang yang ngeklik icon akan dihitung nol. Oke, oke. Itu. Terus kalau misalkan udah ada ikonnya, udah ada nih ikonnya udah ada trackernya. Terus lihat lagi, apakah orang yang dari iklan itu benar-benar visit, benar-benar masuk ke dalam landing page atau ke dalam halaman Shopee-nya, ya. Hmm. Kalau misalkan itu ngeceknya gimana Kak? Itu pakai tools lagi guys di Google Analytics ada namanya di digital marketing tuh ada yang namanya Google Analytics. Itu untuk nge-track seberapa banyak orang yang benar-benar masuk ke dalam halamannya kita. Oke. Yang dilihat adalah bounce rate. Bounce rate nih. Karena gini. Itu orang yang udah kena iklan, ngeklik iklan tapi keluar lagi. Nah, itu ke teman-teman analisa lagi, kenapa dia keluar? Apakah karena loadingnya lama, ataukah karena Shopee-nya nge-lag atau apa, itu bisa dianalisa lebih jauh lagi. Tapi yang penting teman-teman udah dapat datanya bahwasanya gue nggak dapet hasil apa-apa karena emang bounce rate-nya tuh tinggi. Gitu. Oke. Oke, Bang. Thank you, Bang. Sama-sama kayaknya. Ada lagi guys. Ayo guys, yang lain mungkin ada yang mau ditanyain. Mau kayak Kak Jasti tadi juga nggak apa-apa biar lebih interaktif ya Kak Bagas ya. Oh, Jadi on mic. Oh, ini sih Kak, ngomongin tadi masalah apa sih namanya tracker ya. Nah, si tracker ini tuh sebenarnya toolsnya berbayar juga kah? Atau kita bisa pakai tracker apa aja? terus ini guys, ini lebih expert lah. Kalau misalkan nanti Oh, aku ada sesi berikutnya sama teman-teman, aku akan bawain how to install the tracker sih. Tapi yang jelas trackernya aku spill dikit-dikit ya. Kita tuh pakai yang namanya ini guys. Google Tag Manager. Ini harus ditanam skripnya. Ini harus ngerti ngoding dikit-dikit gitu lah. oh gitu. Ngoding dikit-dikit. Jadi nanti kita udah dapat skripnya ini misalkan udah bikin account baru di Google Tag Manager-nya. Terus bentar. Lama ya, guys. Nah, misalkan klienku yang level up your milk deh. Kita buka misalkan. Nah, ini nih, ada yang namanya GTM T7B2X6D ya. Nah, muncul nih. Kayak gini-gini nih. Ini yang harus ditempel. Ini yang dimasukin ke dalam catat teman-teman. Ini yang bisa yang ngebaca, guys. Oh gitu. Berarti ini secara mandiri itu sebenarnya kita bisa ya Kak ya? Kita bisa. Asal Tanpa ngerti. tanpa orang IT kita bisa, guys. Yang penting kalau mau belajar aja. Dulu aku juga pusing, tapi setelah diimplementasi, oh nggak sesusah itu gitu. Tapi insya Allah nanti misalkan ada sesi lagi sama tim anak yatim, aku bawain sesi ini.
Oke, mantap. Dicatat ya teman-teman ya tadi. Gitu Oke, guys. next. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Ada. Saya mau Apa nih, nanya deh. Bang Monggo, Freddy? silakan Kak. Halo Bang Bagas. Saya mau tanya. Pertanyaannya bukan ke bisnis ya, lebih ke ini apa Karir. event. Kayak kita kan sebagian kan relawan PAI juga ya. Jadi Oke. kalau kita mau mengoptimalkan event kita biar dapat awareness, ada baiknya kita iklannya kan kalau yang saya pahami tadi cocoknya tuh kita ke ini ya apa ke IG ya kalau nggak salah ya. Ya, Tadi pokoknya yang ke push marketing kalau kita ya plus cocoknya. marketing. Kan kalau di IG itu nggak ini behavior ya tapi demografi kayak identitas interest plus Ah, marketing gitu. Nah, nyatet nih Bang Freddy nih, mantap nih. moto. Nah, menurut Bang Bagas, pertanyaannya adalah kira-kira tuh budget buat buat iklan itu berapa ya kira-kira ya? Buat belajarnya kita gitu. Terus kan kalau mau tahu efeknya kan tadi kan nanti coba saya sampaikan tuh ke teman-teman PA itu dipasangin tracker tuh jadi biar ketahuan tuh tadi ya jadi orang itu berkunjung itu berapa baru tahu juga tuh Oh, ternyata ada tracker gitu-gitu tag apa tadi Google Google Tag Manager. Google Track Manager ya gitu gitu nah balik lagi ke pertanyaannya kira-kira kalau mau coba iklan di apa IG Ads tuh range-nya berapa ya buat Oke. kita yang belajar-belajar biar efektif gitu event kita ini karena kan jaraknya apa namanya cuma 3 bulan. Kalau misalkan kita organik kan long term ya, kita mau short Betul. term aja nih gitu. Karena barangkali ada sultan ntar mau mendanai. Gitu aja Bang Bagas. Pertanyaannya seru banget guys, pertanyaannya bagus banget. Jadi gimana sih budgetnya tuh start berapa sih saat kita pengen ngiklan di Instagram Ads? Guys, kalau teman-teman ngiklannya di Instagram Ads yang boost post, tahu kan yang boost post pernah belum? Udah pernah belum? Udah pasti pernah. Yang mana tuh? Yang boost post di Instagram terus teman-teman boost post, pernah nggak? Belum Kayaknya masih pernah. pada awam juga deh Kak. Nah, Awam masih jadi pada kan awam. kalau di Facebook itu ada dua metode ngiklannya, di Instagram langsung atau di Facebook Business Manager. Nah, yang paling bagus adalah di Facebook Business Manager. Kenapa? Karena teman-teman akan bisa mentargetkan jauh lebih luas lagi. Kalau misalkan nanti kalau misalkan di Instagram itu hanya tersedia 3 targeting, ya, misalkan di Instagram yang boost post tadi hanya tersedia 3 targeting, di Facebook Business Manager teman-teman bisa targeting 15 targeting. Banyak. Jadi iklan teman-teman akan ngejangkau makin banyak interest gitu. Makin banyak interest yang dijangkau, maka iklan teman-teman tuh makin dilihat orang banyak, makin banyak dilihat orang. Nah, untuk start budget di Facebook itu minimum 20.000 per hari. Minimum 20.000 per hari. Nah, untuk pertama kali supaya ikannya nggak boncos banget dan teman-teman belum punya pengalaman yang mendalam di Facebook Ads, start dari 20.000. Start dari 20.000, iklanin sehari lihat hasilnya gimana dengan catatan trackernya udah kepasang supaya supaya si Bang Freddy bisa ngelihat seberapa banyak orang yang udah ngunjungin iklannya website teman-teman, seberapa banyak orang-orang yang sudah melihat kontennya teman-teman. 20.000. Nah, misalkan nanti udah ada hasilnya, wah hasilnya bagus nih, banyak nih yang daftar gitu. Scale up aja, jangan langsung 100.000, kaget Facebook. Saat 20.000 dapat hasil, teman-teman taikin tuh jadi 30.000 sehari. Terdapat hasilnya bagus lagi, taikin lagi jadi 50.000 sehari gitu. Gitu Bang Freddy. Jadi yang penting pasang trackernya dulu dengan benar, terus kedua pasang di paling minimum budget untuk ngelakuin testing dulu. Semoga ngejawab Bang Freddy. Oke, thank you Bang. Ngejawab banget. Jadi sedikit cerah itu. Rada tahu nih. Alhamdulillah. Ada lagi Habis, guys? habis ini dipraktekin deh Bang Freddy ya. Kayaknya ada Kalili juga deh tadi. Oh siap. Itu ada kali itu. Oke, yang lain guys, yang mau nanya.
Kalau nggak ada, kita masuk. Aku tanya nih gantian. Kalau misalkan teman-teman diem, berarti teman-teman udah ngerti. Sekarang aku yang nanya. Kita masuk ke deck lagi ya, guys. Oke, boleh Kak. Ah, sebentar. Nah, aku pengen walaupun teman-teman cuma di chat, teman-teman bantu jawab soal satu nih ya. Ini udah kelihatan belum? Pertanyaannya. Udah Kak, udah kelihatan. Oke. Perusahaan itu punya budget marketing di tahun 2022 itu 50 juta dan mempekerjakan seorang digital marketer dengan gaji 8 juta rupiah. Budget marketing tersebut dihabiskan untuk beriklan di TikTok, di Meta, dan di Google. Dari iklan tersebut, perusahaan mendapatkan pembelian sebesar 1.500. Berapa cost acquisition yang didapat perusahaan tersebut? Hai guys, aku copy ya pertanyaannya. 38 ribuan, bukan Bang? Mana unjuk tangan dong, siapa nih yang jawab tadi? Justi, Gimana cara ngitungnya kamu coba? nggak pede. Tadi 50 juta untuk budget marketing, ditambah 8 juta untuk karyawan ya, kalau nggak salah. Terus dibagi dengan 1.500. Berapa hasilnya? 38.666,66667. Keren. Bener ya? Gitu guys caranya. Jadi saat teman-teman beriklan, teman-teman juga harus ngitung supaya teman-teman tuh paham bahwasannya gue tuh ngiklan bukan bukan untuk hal yang sia-sia, tapi saat nanti laporan ke founder atau laporan ke orang yang punya budget itu tahu gitu. Kita tuh ngabisin budgetnya tuh segini guys untuk untuk ngedapetin satu orang yang daftar seminar kita tuh segini gitu. Bang, mau tanya dong. Yang tadi soal yang tadi, itu kan 8 juta untuk biaya karyawan ya Bang? Itu 8 juta per bulan harus dikalikan selama 1 tahun atau enggak? Karena kan yang 50 juta biaya marketing itu 1 tahun di tahun 2022 kan? Ya, mestinya dikali 12. Betul, pinter. Oke. Gitu ya, guys. Oke. Lanjut, pertanyaan kedua. Nggak usah pakai deck deh. Ini pertanyaannya. Seorang pebisnis sepatu sudah punya omset 100 juta sebulan. Di tahun 2023, pebisnis tersebut ingin meningkatkan omsetnya dengan membuat customer yang sudah membeli produknya membeli lagi. Channel digital marketing apa yang cocok digunakan oleh pebisnis tersebut? You guys. Ini dia lagi mikir apa gimana nih? Takut salah. Santai aja, nggak usah takut salah Bang Freddy. Ini gak ada salah, nggak ada bener nih. Ini strateginya teman-teman. Berdasarkan pemahaman teman-teman yang tadi udah kita jelasin. Loyalty bukan nih? Iya, channelnya apa? Itu kan funnel dia pengen optimize di funnel loyalty kan. Nah, channelnya itu apa berarti? CMR. Kenapa CMR? Kanita CRM ya teman-teman. Customer Relationship Management. Kenapa nih Kanita? CRM.
Oh, maaf balik. Nggak apa-apa guys. Apa, Kanita kenapa? Kenapa CRM? Bang, Kak bantu Jasli, jawab. Dan Kak nah, Jasli, Assalamualaikum. bisa. Oke. Waalaikumsalam. Oh ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Eh, Kalau yang tadi Kak Bagas sudah jelasin sih kenapa CRM, karena CRM itu kan kayak follow up lagi nih konsumen yang udah pernah beli produk kita melalui by email. Jadi itu kan secara nggak langsung kayak nge-push konsumen buat terus beli produk kita gitu. Ya nggak sih? Pinter banget dah. Seneng dah. Sharing-sharing langsung pada bisa. yeay. Alhamdulillah. Gitu guys. Jadi untuk nge-retain ya, nge-retain teman-teman bisa pakai CRM atau bisa pakai push app notification. Tadi aku nggak masukin push app. Jadi kalau push app notification adalah ketika teman-teman tuh pakai Gojek atau teman-teman pakai Shopee, ada promo nih, terus tiba-tiba muncul notifikasi di HP teman-teman. Itu pakai push app namanya. Gitu guys. Keren keren keren. Itu aja sih materi dari aku malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Aku kembaliin ke Kak Pinky. Oke, makasih Kak Bagas. Ini kece sekali. Udah langsung pada ngerti juga nih teman-teman ya. Tapi sebelumnya nih Kak, dari Kak Bagas sendiri ada closing statement nggak nih? Closing statement-nya, aku salut ya sama teman-teman yang mau nyisihkan uang untuk belajar dan untuk amal lagi gitu kan. Itu semoga teman-teman ya dapat berkahnya lah. Aku juga di sini dapat berkahnya dan apa ya? Salut lah intinya. Aku belum tentu punya pikiran yang malam minggu masih mau belajar gitu guys. Oke, thank Itu you aja Kak sih dari Bagas. aku sama-sama Kak Pinky. Oke, eh ini teman-teman karena isinya daging semua ya. Kira-kira nih, Kak Bagas kalau misalnya setelah ini ada teman-teman yang tiba-tiba udah selesai dari sesi webinar ini pengen tanya-tanya lagi nih, kira-kira boleh nggak sih Kak main ke IG-nya Kak Bagas gitu mungkin buat tanya-tanya? Ini yang putus-putus aku atau Kayaknya aku deh. ini putus-putus aku atau Kak Pinky ya? Kayaknya aku Kak. Halo? Udah kedengeran belum Kak? Kayaknya aku. Boleh, boleh. Teman-teman bisa follow IG aku. Keren. Boleh guys, teman-teman boleh follow IG aku untuk nanti kita misalkan teman-teman mau interaksi atau mau nanya-nanya, mau konsultasi, boleh guys. Nanti kita DM aja. Dilanjut aja nih teman-teman. Kan tadi udah Kak Bagas sudah ngejelasin ya masalah tujuannya untuk dari cari customer customer pertama sama mempertahankan customer, terus ngejelasin juga channel-channel apa aja yang buat cocok buat usaha teman-teman gitu ya. Terus juga apa yang harus dipertimbangkan, cost-nya kayak gimana gitu ya. Semoga ini ilmunya bermanfaat buat teman-teman, buat Pay juga terutama karena tadi Kak Freddy udah nanya ya. Semoga bisa langsung diaplikasikan. eh Sebelum aku tutup webinar malam ini, kira-kira, oh ya, mau ngingetin juga, kalau ini kan di-record ya, jadi nanti teman-teman yang kira-kira tadi ketinggalan, atau belum terlalu fokus gitu, sambil mungkin ada pekerjaan lain juga gitu ya, itu nanti teman-teman bisa cek lagi si videonya ini di akun Pecinta Net Yatim di YouTube, bisa di-rewatch lagi gitu ya. Terus tadi dari slide-nya Kak Bagas, itu PPT-nya juga nanti kita share juga di grup gitu. Jadi teman-teman bisa belajar lagi, bisa dikulik-kulik lagi kan tadi kalau misalnya lupa. Terus sama yang terakhir itu sertifikat. Sertifikat nanti juga di share sama panitia di grup gitu ya. Eh Oke, selebihnya karena ini udah jam 9.13 juga, udah malam, udah waktunya teman-teman istirahat juga. Ini aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman udah ngeluangin waktunya. Terus juga untuk Kak Bagas, terima kasih banyak juga udah ngeluangin waktunya. Oke, terima kasih Kak Bagas sudah meluangkan waktunya. Terus juga udah sharing ilmu malam ini. Ini teman-teman tahu nggak sih, Mas, Kak Bagas tuh Masya Allah banget loh. Besok pagi Kak Bagas tuh mau akad. Malam ini masih mau sharing ilmu sama kita gitu. Wah, Masya Allah. Minta doanya ya teman-teman ya, semoga besok acaranya lancar buat Kak Bagas. Gitu. Ini Ini ya Allah. Oke, kalau gitu saya tutup webinar pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Buat kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat.